Kalau Sumatera Barat punya cerita rakyat Malin Kundang, Sumatera Utara juga punya loh Tribuners, tepatnya di Kabupaten Mandailing, Natal. Dikenal dengan nama Sampuraga yang dikutuk ibunya menjadi tempat ini. Benarkah? Tribuners pernah mendengar legenda si Sampuraga? Seorang anak yang konon dikutuk ibunya akibat durhaka. Kini lokasi tersebut sudah menjadi sebuah tempat wisata di Kabupaten Mandailing, Natal. Objek wisata Sampuraga beralamat di Desa Sirambas, Kecamatan Penyambungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Banyak wisatawan yang datang berkunjung ke kolam air panas ini karena mendengar cerita rakyat Sampuraga yang kian populer di kalangan anak Sumatera Utara. Ngomong-ngomong, wisatawan nggak boleh langsung masuk ke area kolam ya, karena lihat aja airnya, sampai mendidih loh. Untuk menikmati objek wisata Sampuraga, Tribuners bisa ke area terapi. Di sini disediakan kursi tidur dan kalian bakalan merasakan langsung uap dari kolam air panas Sampuraga. Udah ada yang penasaran bagaimana asal-muasal dari kolam air panas Sampuraga? Yuk simak penjelasan dari pengelolanya. Tribuners, saya saat ini sudah bersama dengan pengelola lokasi yang menjadi legenda dari Sampuraga. Dengan Bapak siapa? Lukman Batubara. Dengan Bapak Lukman. Bapak Lukman, saya boleh tanya nggak mengenai bagaimana sih asal-muasal dari Sampuraga? Sebenarnya cerita kita juga cuman cerita turun-temurun kan, kalau secara pasti kita belum tahu kan. Menurut nenek-nenek kita yang udah meninggal gitu, ceritanya si Sampuraga itu perantau ke sini kan. Kebetulan di sini ada kerajaan. Nah, waktu itu si Sampuraga numpanglah sama raja setelah sampai di desa Sirambas gitu kan. Jadi si Sampuraga ini ikut raja, lama-kelamaan saking jujurnya dia diangkat jadi dijodohkan lah sama putri raja gitu kan. Jadi pas waktu pestanya Mama si Sampuraga datang karena dia udah merasa besar, udah menantu raja. Datang mamanya yang compang-camping, dia nggak mengakui gitu kan. Dia bilang mamanya udah meninggal. Jadi terus waktu itu pas lagi pesta, ya mamanya terus mendekat. Dia masih mengaku itu anakku, ada pertanda di belakang bahunya gitu kan. Jadi si Sampuraga ngotot nggak mengakui gitu kan. Terus mendoalah mamanya, mintalah kutukan kepada Tuhan. Terus karamlah orang sekampung di sini kan, banjir. Nah, belakangan inilah yang timbul. Ketika kami perbaiki, kami buka kembali, yang timbul cuman air panas gitu kan. Jadi waktu itu pestanya di sinilah orang itu masak nasi, di depan sana orang itu masak gulai. Gulai. Makanya di situ ada yang dipakar-pakar, warnanya juga beda itu. Ada yang semacam gulai nangka, gulai pisang, beda-beda itu. Panasnya pun beda kan. Memang unik kalau kita pikir-pikir gitu kan. Bapak sendiri udah berapa lama menjadi pengelola di tempat ini? Sejak 1997, sekitar 27 tahun lah gitu kan. Udah ada nggak sih Pak Pemkab untuk meremajakan tempat ini? Sebenarnya udah pernah tahun 2001 pernah pihak Pemda membangun ada semacam panggung di sana, relief semacam gambaran cerita gitu kan. Tahun 2019 turun juga Pak Bupati, mantan Pak Bupati Haji Dahlan Nasution. Belakangan ini baru kerjasama dengan pengusaha gitu, namanya Pak Subair Lubis. Berarti ini dikelola oleh
pihak swasta? Pihak swasta, sampai saat ini masih pihak swasta. Baik, terima kasih Bapak telah memberikan informasi kepada Tribuners. Terima kasih. Kolam air panas Sampuraga ramai didatangi wisatawan ketika hari libur. Saat musim kemarau, beberapa titik kolam akan mengalami kekeringan. Namun tenang saja, jika cuaca sudah mulai normal, maka kolam tersebut akan kembali seperti semula. Pak, ada nggak sih pihak akademisi seperti kampus yang udah pernah meneliti dari air Sampuraga ini sendiri? Iya pernah, kalau nggak salah tahun 1999 turun dari orang ITB, sekolah ITB kan, sama orang Australia. Waktu itu datang satu mobil lah gitu kan. Orang itu bawa alat peralatan yang agak canggih, ditancapkanlah di tengah-tengah gelegaknya air panas itu. Ada komputernya di atas, tapi kita nggak mengerti kan. Kita yang tahu hasilnya, dibilang orang itu. Orang itu cerita nggak ada aliran gunung, aliran dari gunung manapun, cuman air panasnya ini kayak kolam di bawah tanah ini, 1 kilo persegi kata orang itu. 1 kilo persegi di dalam tanah. Jadi air ini nggak ada mengandung belerang sama sekali? Nggak ada, karena masak nasi pun sering dibuat di situ kan, bikin kopi. Kalau bulan puasa lah, kita nggak puasa gitu kan, sering dibuat itu. Rasanya berarti tawar, Pak? Tawar biasa, kayak minum kopi di Lopo gitu. Bagaimana? Tertarik untuk datang ke Sampuraga? Jangan lupa ajak teman dan keluarga ya. Wisata di Sumut aja.